Halo, nama saya Setri. Saya ingin menjelaskan aplikasi yang kami buat. Nah, itu aplikasi ini yang kita beri nama itu kasir kami. Karena kasir kami ini mempermudah sistem pembayaran dan manajemen keuangan pada usaha yang ingin dimulai dan lebih profesional, yang lebih baik. Nah, key partnership dari kasir kami itu adalah seperti ada e-wallet, OVO, GoPay, Shopee, dan IDC. Jadi produk layanan kami itu, kasir kami itu mengkomodir 3 tipe bisnis utama, yaitu makanan dan minuman, dan retail. Jadi fitur layanan kasir kami ini pertama untuk mencatat penjualan, pengelolaan inventaris, dan membuat laporan bisnis. Terus ada kasir kami itu melayani transaksi non tunai yang dapat menerima berbagai pelayanan digital seperti yang tadi OVO, GoPay, ShopeePay, dan seterusnya. Nah, kasir kami berbasis layanan API untuk memiliki usaha ini yang terintegrasi dengan platform pihak ketiga. Halo, perkenalkan nama saya Febi Arianto. Saya di sini akan menjelaskan mengenai aktivitas. Aktivitas adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proporsi nilai. Jadi di sini aktivitas terdapat ada 6 poin, yaitu pertama, kita dapat mengenali keluhan-keluhan ataupun feedback konsumen. Dan yang kedua, memperbaiki bug-bug yang ada di dalam aplikasi. Ketiga, menambahkan fitur baru dalam aplikasi kasir kita. Yang keempat, meningkatkan pelayanan proses yang dilakukan supaya aplikasi bekerja lebih cepat. Kelima, memantau aktivitas sekaligus performa bisnis dalam satu waktu. Keenam, dengan fitur ini bisa mengembangkan bisnis Anda dengan melihat yang mana diminati oleh pembeli. Dan saya di sini juga akan menjelaskan mengenai channel. Channel atau saluran adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan produk atau produk Anda sampai hingga kepada konsumen. Jadi di sini channel kasir kami sebagai penyalur atau aplikasi kasir dengan printer stroke, sehingga bukti kertas stroke tersebut sampai kepada konsumen. Inilah menjadi bukti untuk konsumen. Sekian dan saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Meliana. Di sini saya menjelaskan tentang value proposition. Yang pertama, kenapa kita menciptakan aplikasi ini? Karena kita ingin memudahkan customer kita selaku para wirausaha untuk memudahkan proses transaksi mereka, yaitu kasir mereka. Jadi kita di sini memudahkan transaksi mereka dengan pelanggan mereka sendiri. Terkadang ada terjadi masalah seperti kalkulasi yang salah, ataupun mungkin ada penjualan ataupun pemasukan yang salah hitung. Jadi kita ingin meminimalisir kesalahan tersebut. Lalu saya ingin menjelaskan mengenai kedua. Lalu saya ingin menjelaskan mengenai customer relationship. Di sini kita akan membuat website sehingga memudahkan kami untuk promosi. Selain itu juga untuk berinteraksi dengan calon customer. Jadi mereka dapat melihat portfolio kami di website kami, juga dapat menghubungi kami seandainya mereka tertarik untuk berlangganan aplikasi kami, yaitu kasir kita. Juga kami akan membuat Instagram yang memudahkan pelanggan ataupun milenial zaman yang memudahkan pelanggan atau milenial untuk mengelola kasir mereka. Karena saat ini milenial banyak sekali
menggunakan sosial media, yaitu Instagram. Juga kami mungkin membuka layanan melalui email apabila corporate ingin menanyakan mengenai aplikasi kami juga, atau ada pelanggan yang ingin memberikan feedback atas aplikasi kami, yaitu Kasir Kita. Juga kami akan membuat promo-promo tertentu untuk pelanggan baru ataupun mungkin cashback dan lain sebagainya saat berlangganan. Juga kami akan membuat promo atau cashback dan potongan harga untuk customer sebagai pengenalan, dan juga promo sebagai alat promosi kami. Perkenalkan, nama saya Rozako. Di kelompok ini saya akan menerangkan tentang organisasi. Apa sih itu organisasi? Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu. Manfaat sumber daya yang ada di dalamnya. Contohnya seperti mempunyai tujuan dan sasaran, mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati. Kemudian adanya kerjasama dari sekelompok atau organisasi lainnya, mempunyai koordinasi tugas dan wewenang. Dan kemudian itu ada di mana organisasi itu terstruktur dan terencana. Dari sini kami itu dibuat strukturnya. Pertama itu direktur yang bernama Setri Pesekiel Tagalung. Kemudian HRD yang bernama Meliana Trisnawati. Kemudian programming itu Stephen Roy. Kemudian promosi itu bagian saya, yaitu Rozako. Administrasi Feby Arianto. Kemudian ada keuangan, yaitu Reza Octavianus. Kemudian selanjutnya itu ada Key Resource. Apa sih Key Resource? Key Resource itu sumber daya di mana sekat dalam bisnis modal kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan teknologi yang lebih efisien dan efektif. Dimulai dari pengolahan programming, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional dalam membuat model bisnis. Buat bisnis yang kita buat itu kasir kami. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Reza Octavianus. Di sini saya akan menjelaskan tentang customer segment atau segmentasi pelanggan. Target bisnis pengguna aplikasi kasir kami ini yaitu bisa digunakan oleh semua usaha bisnis yang di dalam usaha tersebut terdapat aktivitas transaksi jual beli seperti supermarket, restoran, kafe, dan lain-lain yang membutuhkan bukti nota pembayaran seperti kertas truk. Aplikasi kasir ini juga memudahkan para usaha bisnis dalam menjalankan usahanya. Di antaranya membantu mengelola berbagai hal tentang membuat menu, melihat transaksi, hingga mengecek stok barang. Target untuk para pelaku usaha ini bisa digunakan oleh remaja hingga dewasa. Selanjutnya ada revenue stream atau sumber pendapatan, yaitu penjualan aplikasi ini dengan cara berlangganan yang dibagi menjadi 3 pembayaran, yaitu per 1 bulan, per 6 bulan, dan 1 tahun. Oke, sekian. Terima kasih. Struktur dari aplikasi yang akan kami jual adalah dari SDM kami sendiri atau dari para programmer kami. Dengan demikian, kami dapat mengalokasikan dana yang lebih ke bagian marketing untuk mempromosikan aplikasi. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan program aplikasi kasir yang akan grup kami jual. Jadi, ketika program dijalankan untuk pertama kalinya, program akan meminta input untuk nama kasir yang in charge atau karyawan yang in charge pada kasir. Namun karena program baru saja dibuat, maka belum ada data karyawan sama sekali. Jadi kita masukkan saja integer asal. Dapat dilihat option juga masih 5. Namun nanti ke depannya
kami akan menambahkan option untuk data karyawan yang in charge pada kasir. Jadi 5 option yang telah kami buat adalah: satu, insert cash in, yaitu untuk memasukkan uang ke kasir; dua, untuk mengeluarkan uang dari kasir; tiga, untuk input menu baru; empat, bila ada pelanggan yang memesan makanan; kelima, bila ada pelanggan yang ingin membayar untuk makanannya. Langsung saja kita demokan option yang pertama, input cash in. Pada saat ini uang di kasir masih 0. Jadi kita masukkan saja misalnya 1 juta. Untuk kembalian misalnya. Confirm. Lalu program akan terus meminta input untuk data karyawan yang in charge pada kasir. Kemudian saya akan menjalankan option nomor 2 untuk melihat jumlah uang di kasir sekaligus mengeluarkan uang dari kasir. Dapat dilihat pada option pertama tadi, bisa dilihat bahwa kita berhasil masukkan 1 juta ke kasir. Sekarang saya akan mengeluarkan 200.000 dari kasir. Misalnya untuk beli galon gas. Confirm. Kita input kembali data karyawan yang belum ada. Misalnya kita cek cash in. Dapat dilihat saldo berkurang 200.000. Berarti berhasil. Kita masukkan saja lagi 100.000. Input notesnya asal, confirm yes. Nah, sekarang input menu. Ketika kita menjalankan input menu, maka program akan minta kita untuk masukkan nama makanannya. Misalnya sosis bakar. Kemudian food description-nya sosis bakar gurih lezat misalnya. Kemudian input price, misalnya 15.000 untuk seporsinya. Lalu program akan bertanya apabila kita ingin menginput banyak menu, maka kita pilih yang satu. Kita dapat menginput menu lagi, misalnya nasi goreng lezat mantap misalnya. Harganya 12.000 untuk seporsi. Misalnya kita sudah selesai input. Kemudian saya akan menjalankan opsi nomor 4 untuk apabila ada customer yang memesan. Jadi, dapat dilihat input kami tadi berhasil. Misalnya ada pelanggan memesan 2 porsi sosis bakar dan 1 porsi nasi goreng, maka input yang kita masukkan adalah 1, dan kemudian 2. Lalu min 1 untuk menyelesaikan. Apabila customer sudah ingin membayar untuk makanannya, maka kita pilih option nomor 5. Tadi customer-nya di meja nomor 1. Dapat dilihat. Ini pesanan customer-nya dan ini total yang harus dibayarkan. Misal ordernya benar semua dan customer ingin membayar, maka kita pilih yes. Kemudian program akan minta untuk masukkan nominal customer. Misalnya 50.000, dia membayar dengan 50.000, maka kita bisa lihat di cash in. Tadi saldo 1 juta berkurang 200.000 jadi 800.000, kemudian ditambah lagi 100.000, dan sekarang dapat dilihat saldo bertambah 42.000 karena tadi ada pelanggan yang membayar. Sudah, kita masukkan saja angka yang asal, input notes asal. Yes. Demikian demo